mahasiswa. Hidup. Semangat Indonesia. Kenalin, aku lagi Kopi Kabar, gabung captain 6 bulan. Aku komentar ini dilihat sebagai UI tolong, Kopi Peng, UI tolong. Karena ini sebenarnya aku adalah UI yang mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat dan jurusan UI. Nah, dari aku mau nanya dulu untuk kita kan sebagai mahasiswa yang berpendidikan tinggi, open minded dan gak mempan di posting apapun. Aku mau nanya 3 peran mahasiswa yang pernah sudah pelajari atau mahasiswa itu 3 peran mahasiswa bagi Indonesia. Ya. 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 Apa betul nggak ini yang nggak ikut kata ya nggak ikut ya? Enggak ya. Karena mahasiswa itu memiliki 3 peran. Yang pertama stop, agent of change, dan juga social control. Itu 3 peran mahasiswa untuk Indonesia. Dan aku akan mengklarifikasi semua di materi kali ini. Aku akan mengklarifikasi di materi kali ini. Materi ghosting, politik. Terus secara gua improve yang vokal banget kritisi pemerintah. Mulai dari aparat pemerintahan. Gue kesel banget sama politik di Indonesia karena pengusaha sering menjadikan aparat negara sebagai politik. Bisa dilihat dari katanya politik, polisi mengganggu. Karena waktunya selalu bikin kita terpinggal-pinggal. Dah, gue yang masih kuliah, aku terima samudra, polisi menandain. Siapa dong? Di mana rumahnya? Masuk ke jam 2. Masuk. Gue pengen bilang, masuk Pak Eko. Kalau senang kalian berkesan di kalian jok tadi, gue akan joget cahaya. Ada 2 temen, ada apa ada di semuanya. Iya. Itu potret oknum politik di Indonesia ya. Lalu pindah ke paslon pemilu. Aku mau harus karena menurut analisa semangat aktivis jiwa semangat nasionalku sebagai mahasiswa UI, pas ketika paslon ini ada kelemahan kelebihannya. Pertama, paslon 03 Ganjar Mahfud. Menurut gua kelemahan dari mereka itu ada di hubungan antar pendukungnya. Megawati udah keluar optimis bakalan menang paslonnya. Ada udah diteriakin sama Puan kalau keluar kali ini sulit. Namun punya kelebihan juga tuh paslon 3. Kelebihannya itu ada di jumlah buzzer kololnya. Sumpah Pak, paslon 3 buzzernya kolol banget. Sumpah pendek banget. Di Twitter, gua pernah reply 1 tweet. Twitter begini. Kalau negara mau maju, pilihlah paslon nomor 3, ini Ganjar Mahfud. Bertanya dong, negara yang mana Bang? Lu tahu dia balasnya apa? Diem aja deh lu, kadun anjing. Gue ditanya gitu, gue nanya ya. Siapa gue nanya cuma nanya, negara yang mana Bang? Siapa tahu yang dia negara yang dimaksud, negara Madagaskar. Lalu, paslon 02. Siapa paslon 02? Lagi ngomong dia Pak, kalau orang ngomong politik, ngomong Jepang, apa lah. Tanya lo doang, gak bisa jawab. Doh. Kenapa marah-marah? Tunggu dulu. Kenapa? Mau sih Bang? Kita kan sesama berpendidikan Bang, open minded dan gak makan di dosen apapun. Enggak, saya gak kuliah kan deh. Lu gak kuliah gue? Kenapa Bang? Perasaan lu harus tenang di origin ya? Bukan, kalau ya, sip. One origin ya? Oke. Dan paslon 02 banyak kelemahan dan kelebihan. Paslon 02 kelemahannya itu apa ya? Paslon 02 kelemahannya ada di image cawapresnya. Image cawapresnya udah jauh jelek banget di netizen Indonesia, udah jadi bahan bijakan. Dikatain anak konstitusi lah, dikatain beli sayur lah, dan yang terbaru dikatain asal sulfat. Gue cuma khawatir sama mental health-nya. Secara dia anak muda bro. Gue takut dia kena mental, terus dia jipel, akhirnya elektabilitasnya mental.
Paslon 2 punya kelebihan. Paslon 2 punya adanya image capresnya Prabowo Subianto. Prabowo Subianto menurut gua adalah capres yang sangat entertaining. Misalnya kalau dia pilih menang, minimal kalau kita susah keluar dari Maret, minimal kita bisa tidur. Karena dia muridnya itulah. Iya, tapi saya dia bisa menginstrumental. Dia juga aktor seni peran. Dia aktor seni peran. Dia pernah main di film KKN di paslon penari. Oh, ini yang paham nih, paham konteks nih. Yang nggak tahu apa konteks. Pertama, paslon 1 memiliki kelebihan kelemahan dan kelebihan. Paslon 1 kelemahannya stamina kalau lagi juga. Karena kalau lagi depan pasti parahnya betul-betul dan merah-merah. Tadi sampai caimin. Dan kelebihannya ada di rekam jejak prestasi capresnya. Bisa terlihat dari potret lalu lintas Jakarta yang lancar jaya, apalagi yang pengguna transportasi Transjakarta. Jalurnya lancar jaya, karena ada kabas yang di dalam busway kan. Maka dari itu, teman-teman, gue ingin menghimbau pada kalian sebagai mahasiswa UI yang berpendidikan, open minded dan enggak bicara komedian bro, atau perasaan sih. Kemudian bahwa orang hidup serius banget, padahal orang mengatakan hidup ini cuma permainan. Iya bro, Tuhan gua Allah SWT. Dan lanjut yuk. Iya, gua menghimbau pada kalian untuk memilih pemimpin yang rasional, secara rasional dan realistis. Karena kalau kalian memilih hanya dengan paling setengah buta, gua nggak mau Indonesia lapar, susah, melarat sampai 3 periode. Kalau bang, kan komika satu yang paling kritis, komika politik, emang dari politik bang. Mantap banget. Dan terakhir, presiden. Tadi gua ngomongin tahun presiden. Namanya presiden ada, nama disusun yang ada calon legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tadi eksekutif tuh calon presiden, terus sekarang mau ke legislatif, calon DPR ya, pasti Bang Faldo. Bang, kamu jadi sound system? Gimana kamu jadi sound system bang? Padahal kita udah ada yang depan loh. Gua akan berikan yang terbaik bang. Nih buktinya nih, kalau lu mau lihat misalnya, gua akan bukti yang terbaik, gua besok, gua layak, dan steady Jaktim, dan gua gak bakal ngebok, gua yakin kok. Dan gua akan tetap steady, stand up Indo kalau udah ekotnya ya. Stand up Indo Jaktim. I love stand up Indo Jaktim. I love you so much. Dan mesti Bang Faldo mah gini, abang gue, alumni gue, sinitas gue, makanya gue ini biar punya kayak sinitas kayak alumni gue itu biar keren, yang menciptakan ada buat Jaktim. Faldo, Bodo amat Jaktim, Faldo ini. Kalau tadi punya nama, dia nama final di Piala Dunia, Roma, malah dilihat. Mungkin komika yang satu pasti mereka kelihatan dengan kalau tadi. Kalau gua, no, komika UI, komika brilian, komika smart. Gua akan membandingkan bakal dengan ini dengan punya Bastiano Aldi Maldini. Gue kan nyamain Aldi Maldini dari untuk Aldi Maldini. Pertama, Aldi Maldini kenapa bisa sama? Aldi Maldini dan Aldi Maldini kesamaan, sama-sama bisa menari, bisa menyanyi dan juga jualan muda. Tapi jualan muda bisa terbukti dari kata Andre Tembak ini, dia menciptakan untuk anak muda berkreasi loh, supaya kita bisa secara di sini dan juga bikin konten, ada video kontennya. Lalu bisa bernyanyi, bisa menari. Iya. Kebijakannya gagasan inovatifnya bisa membuat pakai jaket menari-nari di pikirannya. Kalau menari-nari di keluar jantung. Dan yang terakhir, dia juga bisa bernyanyi.
Ini. Sama kiri bisa aku dekat denganku di jalan aku. Udah bisa selesai belum? Jawab udah bisa selesai belum? Banyak. Lagi gua Horizon kan? Gak Horizon kan? Yakin kan mau lo? Yakin kan mau lo? Gua kalau mau. Iya, lalu hal ini dan juga oh ya, lalu hal ini di skena politik Indonesia terkenal sebagai Teguh Loncat dari fraksi PKS pindah ke PAN, terus pindah terakhir ke PSI. Opa Gangnam Style, Opa Gangnam Style. Gua kan gini tuh sampai kalian tuh ngangkat loncat aku nak. Keren banget. Teknologi dikit. Dan Terakhir. ya loncat beda. Nasihat dari juga. Kalau lu misalnya sukses, kalau mungkin lu jangan berdiri di puncak udara ya. Gue takutnya lu badan lu loncat. Dan yang terakhir, oh maaf, dia benar-benar terakhir. Menurut gua, keputusan Bang Faldo transfer pemain ke PSI itu keputusan yang kurang. Karena menurut gua, Faldo Maldini itu lebih besar dari partainya. Kalau lu bisa mengenali potensi sendiri, Bang, lu bisa mulai mengenali potensi sendiri dulu dengan 3B. Bibit, bobot, dan bebet. Bibit, bebet, dan bobot. Teknik. Iya. Karena bibitnya Bang Faldo, dia lahir di Padang juga. Minang Pride. Ini Minang Pride. Ya tau gak, Minang Pride itu pekerja keras, etos kerjanya tinggi, dan juga peliju. Iya. Tapi dari bebek dia biasa. Dia keren, gagah, tampan, gawak, bikin lain hangat. Jadi, enak lah, gue keping lah. Udah amat gue ini kayak terakhir nih, jamin nih. Kamu bisa apa nih kalau ganggu, kalau nggak ada bisnis dulu. Iya. Terakhir, bibit